Menurut saya cara bermain tim Vietnam pada pertandingan ini kurang tepat. Pemain tim Filipina lebih tinggi dari saya. Tapi mengapa saya telah memilih tendangan tinggi dan panjang yang dapat menyebabkan cedera pada pemain tersebut? Pelatih tidak memilih gaya tendangan yang pendek, kecil, memantul, membatasi bola-bola tinggi seperti gaya tendangan Pak Pek sebelumnya untuk menandingi gaya tendangan panjang tinggi Filipina. Vietnam tetap berada di puncak klasemen grup B Piala AFF 2024 setelah bermain imbang melawan Filipina. Pertandingan Filipina versus Vietnam di Stadion Rizal Memorial Manila Rabu 18 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat berakhir dengan skor 1-1. Vietnam hampir kalah setelah tertinggal 0-1 karena kebobolan pada menit ke-68 lewat tendangan Jorvi Gayoso. Namun sundulan Duan Ngoc Tan pada menit ke-90+7 mengubah keadaan tersebut. Gol menyelamatkan Vietnam dari kekalahan untuk tetap berada di urutan pertama. Skuad asuhan pelatih Kim Sang-sik itu mengumpulkan 7 poin, unggul atas Indonesia yang mengoleksi 4 poin di peringkat kedua. Myanmar menyusul dari peringkat ketiga dengan perolehan 4 poin dan Filipina menghuni urutan keempat usai mencatatkan 3 poin. Keempat tim tersebut masih memiliki peluang lolos ke semifinal. Dengan demikian, persaingan berlanjut hingga pertandingan terakhir. Sementara Laos dipastikan gagal melaju karena baru mengumpulkan 2 poin. Indonesia akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir di Stadion Manahan Solo Sabtu 21 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Vietnam menghadapi Myanmar. Berikut komentar rakyat Vietnam setelah mereka hanya mampu meraih hasil imbang kala dijamu timnas Filipina di kandang Filipina. Menurut saya cara bermain tim Vietnam pada pertandingan ini kurang tepat. Pemain tim Filipina lebih tinggi dari saya, tetapi saya tetap memilih tendangan tinggi dan panjang dapat menyebabkan cedera pada pemain tersebut. Pelatih tidak memilih gaya tendangan yang pendek, kecil, memantul, membatasi bola tinggi seperti gaya tendangan Pak Pecekel sebelumnya untuk menandingi gaya tendangan panjang tinggi Filipina. Secara objektif juga ada kendala, namun harus dikatakan pelatih Shin subjektif dan meremehkan lawannya, melakukan pergantian pemain di waktu yang salah pelan-pelan. Mengabaikan tendangan penalti adalah benar, wasit benar, jangan salahkan rumput sintesis memalukan. Di lapangan, di wasit, atau dengan kekuatan Anda sendiri, tim Vietnam masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Bermain sepak bola tanpa kekompakan dan kekurangan kekuatan fisik menjadi masalah sulit pada tahap ini, teman-teman. Ayolah, pokoknya tidak apa-apa, tapi ingatlah bahwa ada api di dalam abu. Dalam pertandingan ini, wasit utama di lapangan baik-baik saja, tidak ada masalah, tetapi wasit di PR di dalam pasti akan mengambil pertaruhan. Semua orang akan memiliki dengan jelas situasi antara Filipina dan Vietnam. Pengembaliannya sangat tidak jelas. Di sana adalah tanda-tanda mengarahkan wasit di lapangan. Wasit kemarin lebih memihak di tim tuan rumah Vietnam yang tidak sebaik striker Malang itu. Mengapa kita menyalahkan pemilihan talenta saat ini? Menurut saya pemilihan talenta saat ini sangat adil. Saya katakan di pertandingan sebelumnya bahwa daya tembus serangan Vietnam kurang kuat dan perlu banyak ditingkatkan jika ingin menjuarai turnamen. Jangan salahkan gol. Melihat cara bermain imbang seperti ini adalah sesuatu keberuntungan dan kenyataan.
Dalam 3 pertandingan terakhir, Vietnam mengalami penurunan performa, teknik yang lemah, dan kecepatan transmisi bola yang lambat, serta tidak adanya perubahan mendadak akan sulit menghadapi Thailand. Kekalahan ini karena pemain Perancis yang dilakukan pelatihan nol, jadi salahkan kemarahan atau apapun. Wasit tidak bersalah karena menendang seperti itu. Saya bosan dengan Pantan yang mengambil posisi kiri. Kalah karena lemparan yang buruk dan kesalahan wasit, kemenangan karena pelatih yang tidak terlalu bagus. Kekuatan Vietnam adalah satu-satunya yang bisa menyalahkan siapapun. Siapa yang mau menonton dan bersorak untuk pertandingan seperti itu? Vietnam sangat beruntung karena pelatih Vietnam tidak mengerahkan pasukan yang baik. Keputusan wasit oke, dan pemain Vietnam juga sering bersikap seolah-olah ingin mendapat penalti, jadi harus bersikap adil. Kenapa mereka tidak bisa menendang? Tapi kita tidak bisa menendang. Kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Tim sepak bola Vietnam saat ini tidak sama dengan dulu, mendapatkan 1 poin saja terlalu sulit. Mengapa setiap kali kita melihat Vietnam bermain melawan tim tuan rumah, setiap tim menggunakan setiap trik, tetapi ketika Vietnam datang ke stadion Vietnam menyambut kami dengan baik, tetapi kami menggunakan setiap trik? Tuan Kim tidak tahu bagaimana memilih orang yang damai, jadi mengapa tidak mengumumkan burung pionir Republik? Secara mental dan fisik pertandingan ini sangat bagus. Sungguh sia-sia merekrut Vietnam untuk menjadi sebegitu baik tetapi tidak melakukan perjalanan internasional. Kalah itu adil dan seri itu beruntung. Selamat kepada Vietnam, pemain-pemain Vietnam hebat sekali. Sulit untuk bermimpi memenangkan kejuaraan di turnamen ini karena semakin dalam Anda melangkah semakin sulit jadinya. Mengapa Vietnam tidak membangun lapangan rumput sintesis agar para pemainnya bisa berlatih di lapangan rumput sintesis tersebut agar terbiasa, sehingga ketika datang ke negara yang memiliki lapangan rumput sintesis untuk bertanding tidak akan menyulitkan para pemainnya? Menurut saya merupakan ide yang bagus untuk membangun lapangan rumput sintesis sehingga para pemain dapat berlatih di atasnya agar terbiasa dengan jenis lapangan ini. Undang tim ini untuk memainkan pertandingan terbaru di lapangan Vietnam. Untuk memperjelas masalah pertandingan ini, wasit memegang banyak uang. Tim Vietnam akan menang tahun ini, tidak perlu menang besar, menang saja. Hasil imbang dari menit-menit terakhir adalah usaha para pemain Vietnam, jadi terima kasih kepada mereka. Bagi Filipina yang kecil dan sedang berjuang seperti ini, impian untuk memenangkan kejuaraan mungkin terasa aneh. Semoga tim sepak bola Vietnam sehat, percaya diri dalam kemenangan dan tekad untuk menang. Jangan salahkan apapun secara objektif. Singkatnya, gaya bertarung sang pelatih terlalu kekanak-kanakan. Gaya bertarungnya terputus dan tidak ada pelajaran sama sekali. Pantam belum dilanggar. Mari kita lihat bagaimana pemain Vietnam bermain.